Ceritakan semuanya dengan jelas sekaligus. Selanjutnya, kita harus bersiap sepenuhnya untuk menghadapi Randy. Orang itu terlalu sulit untuk dihadapi. Calvin berbicara dengan tegas. Segalanya tidak berjalan sesuai harapannya dan itu menyebabkan dia banyak sakit kepala. Tapi setidaknya dia menang di babak pertama. Randy tidak mengizinkannya meninggalkan kota Jakarta, tapi dia pergi dengan mudah. Dia sekarang berada di kota B, tempat keluarga Addison bermarkas. Setelah menempuh penerbangan selama 16 jam, pesawat mendarat di Bandara JFK dengan selamat. Saat itu pukul 15.30 di New Brighton. Cuaca di New Brighton jauh lebih dingin daripada di kota Jakarta. Putri Bramasta menggigil saat udara dingin menerpa dirinya. Namun, alih-alih mengurus dirinya sendiri, dia dengan cepat mengencangkan jaket tebal putri kecil dan menyesuaikan topi Kenzo. Kenzo, putri kecil, tempat ini jauh lebih dingin daripada kota Jakarta. Kita harus berhati-hati agar tidak masuk angin. Selain itu, kita belum familiar dengan tempat ini. Nanti, kalian berdua harus memegang tanganku. Bu, aku juga akan patuh dan menjaga adikku dengan baik. Aku tidak akan berlarian. Ketika dia melihat Kenzo ingin berbicara, putri kecil segera berbicara sebelum dia bisa. Setelah itu, ia pun menatap Kenzo dengan bangga, seolah ingin berkata, "Aku adalah bayi berharga ibuku. Kamu tidak bisa bersaing denganku." Kenzo membuka mulutnya tapi tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, adiknya telah mengucapkan semua kata-kata manis sebelum dia sempat melakukannya. Putri Bramasta menyentuh kepala mereka dan berkata, "Kalian berdua adalah anak-anak yang hebat. Ayo kita ambil barang bawaan kita bersama paman." Sejujurnya, Putri Bramasta tidak tahu apa yang ada di bagasi mereka. Randy mungkin meminta seseorang untuk mengemas semua barangnya. Sekalipun dia melupakan sesuatu, Randy pasti akan mengeluarkannya dari rumah. Dirga kemudian berkata, "Put, aku akan mengambil barang bawaan dan menjemput Momo. Kamu bisa menungguku di pintu keluar A bersama anak-anak." Putri Bramasta mengangguk, "Itu bagus." Kenzo dan putri kecil tidak dapat membantu apapun dan mereka masih membutuhkan seseorang untuk merawat mereka. Putri Bramasta perlu menjaga mereka, jadi akan lebih nyaman bagi Dirga untuk pergi sendiri. "Bu, aku harus ke toilet." Putri kecil memandang ibunya dan berbicara dengan lembut. "Kak, aku akan mengantar putri kecil ke kamar kecil. Kamu awasi Kenzo." Setelah menyerahkan Kenzo kepada Dirga, Putri Bramasta membawa putri kecil ke kamar kecil terdekat. Kamar kecilnya dekat dengan area pengambilan bagasi, sehingga banyak orang yang mengantri untuk menggunakan kamar kecil tersebut. Putri Bramasta dan putri kecil berada di urutan terakhir. Saat ini, dua orang lagi muncul dan berdiri dekat di belakang mereka. Karena orang-orang di belakangnya terlalu dekat dengannya, Putri Bramasta maju 2 langkah kecil bersama putri kecil. Begitu dia bergerak, orang-orang di belakangnya kembali bergerak ke belakangnya. Orang yang mengantri biasanya menjaga jarak di antara mereka. Putri Bramasta merasa aneh karena wanita itu berdiri dekat di belakangnya. Dia kembali menatap wanita itu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, saat Putri Bramasta berbalik, sebilah pisau tajam tiba-tiba muncul di tangan wanita itu, seolah itu adalah trik sulap. Tangan wanita itu diam-diam terulur ke arah Putri Bramasta, berusaha menundukkannya. Tanpa diduga, pria di belakangnya bergerak lebih cepat dan menodongkan pistol ke pinggang wanita tersebut. Brengsek, dia mengutuk dengan suara rendah. Begitu dia menemukan targetnya, dia sudah ditangkap oleh musuh. Pria itu menodongkan pistol ke arahnya, dan wanita itu tidak lagi berani bertindak gegabah. Pria bersenjata itu berbisik, "Ikutlah denganku, atau kamu harus menanggung akibatnya." Wanita itu memandang Putri Bramasta dengan enggan,
tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tak lama kemudian, pria bersenjata itu membawa pergi orang yang ingin menangkap Putri Bramasta. Sebelum dia pergi, dia melihat ke orang-orang di belakang Putri Bramasta, menunjukkan bahwa dia akan pergi bersama musuh terlebih dahulu dan mereka dapat terus melindungi nyonya mereka. Ada musuh di kamar kecil, dan juga di dalam area pengambilan bagasi. Kemanapun Putri Bramasta dan yang lainnya pergi, selalu ada musuh. Namun, musuh-musuh ini telah dibawa pergi bahkan sebelum mereka dapat menyentuh Putri Bramasta. Jadi, Putri Bramasta dan yang lainnya tidak tahu bahwa banyak hal yang sebenarnya telah terjadi sejak mereka turun dari pesawat dan menunggu barang bawaan mereka tiba. Semuanya tampak damai bagi mereka. Tentu saja, dia tidak akan pernah tahu kalau Randy lah yang mengatur ini untuknya. Baru setelah mereka keluar dari bandara, barulah mereka menyadari betapa dinginnya itu. Hujan gerimis dan angin menderu-deru. Seolah-olah mereka telah mencapai dunia lain dalam sekejap. Putri Bramasta berkata sambil membantu putri kecil memakai topi, "Kak, ku dengar New Brian dingin, tapi aku tidak menyangka cuacanya begitu dingin. Tampaknya lebih dingin daripada kota Busan. Kamu sudah terlalu lama berada di kota Jakarta dan terbiasa dengan cuaca di sana." Dirga meletakkan Momo di pelukan putri kecil dan berkata, "Aku bertanggung jawab atas bagasi, dan kamu bertanggung jawab menjaga kedua anak dan Momo." "Oke." Putri Bramasta mengangguk dan melihat sekeliling. "Ayo kita cari hotel untuk menginap. Kita tidak bisa membekukan anak-anak." Putri Bramasta merasa bahwa dia harus mengenal lingkungan terlebih dahulu dan menanyakan lingkungan sekitar sebelum dia dapat memutuskan tempat tinggal. Dirga menyeret 2 koper besar dan berjalan di belakang Putri Bramasta dan kedua anaknya. "Aku menghabiskan beberapa tahun di kota ini ketika aku masih kuliah, jadi aku relatif familiar dengannya. Ayo cari hotel dulu. Aku akan membantu survei tempat untuk disewa, dan aku juga bisa bertanya pada teman-teman lamaku tentang beberapa hal." "Tuan Dirga, Nona Putri, saya sopir yang ditugaskan untuk mengantar Anda ke akomodasi Anda." Saat mereka khawatir untuk mendapatkan taksi dalam cuaca seperti ini, seorang sopir mendatangi mereka. "Maaf, kami tidak memanggil taksi. Mereka baru saja tiba di tempat ini dan hampir tidak membuat pengaturan apapun." Putri Bramasta berpikir akan lebih baik menjaga kewaspadaan mereka tetap tinggi. Sopir berkata, "Nona Putri, saya diatur oleh Tuan Brian, yang juga mengatur akomodasi Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menelepon dia untuk memeriksanya." "Tuan Brian yang mana?" Putri Bramasta tidak ingat siapapun yang bernama Tanner. Sopir itu menjawab, "Asisten khusus Direktur Randy, Tuan Brian." Putri Bramasta langsung tahu siapa dia. Asisten khusus Randy selalu sangat efisien. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih. Kami tidak membutuhkan jasamu." Dia masih memiliki sejumlah tabungan, dan dengan reputasinya di industri desain, dia bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Dia bisa membesarkan anak-anaknya sendiri, jadi dia tidak membutuhkan bantuan Randy. Sejak mereka bercerai, mereka harus memutuskan satu sama lain dan tidak lagi berhubungan. Ini akan lebih baik bagi mereka semua. "Masuk mobil dulu. Apa salahnya menerima bantuan Randy? Kau membawa 3 anak bersamamu. Bukankah seharusnya dia membantumu sedikit?" Dirga mengangkat putri kecil dan melanjutkan, "Jika kamu tidak masuk ke dalam mobil, anak-anak akan kedinginan." Putri Bramasta tidak punya pilihan selain masuk ke dalam mobil. Setelah beberapa lama berada di dalam mobil, Dirga masih mengomel, "Kamu yang meminta cerai ini, dan kamu tidak meminta sepeser pun dari Randy. Kurasa dia juga merasa sangat kasihan atas hal itu dan ingin memberikan kompensasi padamu. Dia orang kaya, dan tidak ada alasan baginya untuk tidak membantumu. Jika kamu tidak menerimanya,
dia akan tetap mengirimkan bantuan dan mendukungmu. Maka segalanya mungkin akan menjadi lebih kacau. Sebenarnya, jika kamu ingin benar-benar melepaskan seseorang, kamu harus memperlakukannya seperti seorang kenalan biasa. Kamu tidak perlu menolak semua yang dia kirimkan kepadamu. Put, kamu dan Randy sudah menikah selama beberapa tahun, tetapi kamu tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya. Mungkin tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas perasaannya terhadapmu. Apa yang dikatakan Priscilla kepadamu hari ini adalah benar. Dalam ketiganya tahun ketika kamu hilang, tanpa putri kecil, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.